Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Raudhah Alawiyah. Saya dari kelas PKMI 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 5, yaitu tentang kode, simbol, bahasa dalam ilmu komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode dalam komunikasi. Kegiatan berkomunikasi dengan lawan bicara menggunakan bahasa tertentu itu bisa disebut dengan kode. Artinya variasi bahasa yang dipakai secara nyata dan memiliki arti-arti pada suatu aktivitas bicara yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pengkodean itu melalui proses yang terjadi kepada pembicara maupun mitra bicara. Kode-kode yang dihasilkan oleh tuturan tersebut harus dimengerti oleh kedua pihak. Di dalam proses pengkodean, jika mitra bicara atau pendengar memahami apa yang dikodekan oleh lawan bicara, maka ia pasti akan mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh penutur. Kode pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kode verbal dan non-verbal. Kode verbal itu dalam pemakaiannya menggunakan bahasa. Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat kata yang telah disusun secara terstruktur sehingga menjadi himpunan kalimat yang mengandung arti. Kode verbal disebut juga dengan komunikasi verbal. Menggunakan bahasa dalam komunikasi berfungsi sebagai sarana untuk mempelajari tentang dunia di sekitar kita, untuk membina hubungan yang baik di antara sesama manusia, serta untuk menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan. Yang kedua ada kode nonverbal atau isyarat. Dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk. Di antaranya ada kinesis, ada gerakan mata, ada sentuhan, ada paralanguage, terus ada diam, ada postur tubuh dan gaya berjalan, ada kedekatan dan ruang, ada sound atau suara. Jadi ada berbagai macam. Yang pertama ada kinesis. Kinesis itu kode nonverbal yang ditunjukkan oleh gerakan-gerakan badan. Seperti emblems adalah syarat yang punya arti langsung pada simbol yang dibuat oleh pergerakan badan. Yang kedua ada gerakan mata. Alat komunikasi yang paling berarti dalam memberi isyarat tanpa kata. Ungkapan atau pandangan mata mengundang atau lirikan matanya memiliki arti adalah isyarat yang ditimbulkan oleh gerakan-gerakan mata. Kontak mata merupakan sinyal alamiah untuk berkomunikasi. Dengan mengadakan kontak mata selama berinteraksi atau tanya jawab, berarti orang tersebut terlibat dan menghargai lawan bicaranya dengan kemauan untuk memperhatikan, bukan sekedar mendengarkan. Yang ketiga ada sentuhan. Adalah bentuk komunikasi personal, mengingat sentuhan lebih bersifat spontan daripada komunikasi verbal. Beberapa pesan seperti yang sungguh-sungguh, dukungan emosional, kasih sayang atau simpati dapat dilakukan melalui sentuhan. Yang keempat ada paralanguage, ialah isyarat yang ditimbulkan dari tekanan atau irama suara sehingga penerima dapat memahami sesuatu di balik apa yang diucapkan. Yang keenam ada diam. Tidak semata-mata mengandung arti bersikap negatif, tetapi juga melambangkan sikap positif. Diam adalah perilaku komunikasi sekarang ini makin banyak dilakukan oleh orang-orang yang bersikap netral dan mau aman. Yang ketujuh ada postur tubuh dan gaya berjalan. Cara seseorang berjalan, berdiri, duduk itu bisa memperlihatkan ekspresi dirinya. Postur tubuh dan gaya berjalan merefleksikan emosi, konsep diri, dan tingkah kesehatannya. Pada tubuh yang bertipe kurus dan tinggi dilambangkan orang yang memiliki sikap yang ambisi, pintar, kritis, dan sedikit cemas. Yang kedelapan ada sound atau suara. Bersiul, bertepuk tangan, dan lain sebagainya itu bunyi-bunyi seperti yang dimaksud untuk mengatasi jarak yang jauh dan menyatakan perintah untuk kelompok orang yang banyak. Jadi
rintihan, menarik nafas panjang, tangisan juga salah satu ungkapan perasaan dan pemikiran seseorang yang dapat dijadikan komunikasi. Bila kombinasi dengan semua bentuk komunikasi nonverbal lainnya, sampai desis atau suara dapat menjadi pesan yang sangat jelas. Itu tadi pemaparan penjelasan atau materi dari bab 5, yaitu kode komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.